Terpuji nama Tuhan, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan yang masih memberi kita kesempatan untuk menikmati nafas hidup sampai hari ini. Karena itu saya mengajak kita semua, mari siapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan pujian, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi menerkam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau selalu pelihara kehidupan kami di dalam kasih, anugerah, dan berkat-berkat-Mu. Saat ini dalam satu persekutuan keluarga Kristen, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Anugerah hikmat Engkau beri kepada kami, supaya firman Tuhan dapat kami mengerti dan pahami, dan itu menjadi suluh pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 17. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga di hari ini adalah nama Yudas Iskariot hilang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nama Yudas Iskariot adalah nama yang tidak lazim lagi bagi orang Kristen. Yudas Iskariot termasuk salah seorang dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus. Dan dia bertugas sebagai bendahara atau yang memegang kas keuangan. Tapi murid-murid yang lain tahu bahwa Yudas adalah bendahara yang jahat karena dia mencuri uang yang dipegangnya, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 12 ayat 6. Hal ini dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas Iskariot adalah seorang murid yang telah mengkhianati Yesus Kristus karena telah menyerahkan Yesus Kristus kepada imam-imam kepala dengan harga 30 keping perak. Beberapa ahli teologi menafsirkan bahwa Yudas mencium Tuhan Yesus sebagai tanda identitas diri Tuhan Yesus, karena saat itu malam hari dan ada murid-murid Tuhan Yesus yang memiliki ciri-ciri yang serupa dengan Tuhan Yesus. Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri dengan menggantungkan diri pada sebatang pohon karena menyesal telah mengkhianati Tuhan Yesus. Sebagaimana juga dicatat dalam Matius 27 ayat 3-5, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala
dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Nama Yudas Iskariot terhilang atau terhapus dari nama para murid, bukan karena ia sudah mati, tapi karena pengkhianatannya. Memang Yudas Iskariot menyesal dan telah mendapat upah dari pengkhianatannya, tapi hal itu tidak dapat merubah apa yang telah terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran yang sangat penting dan berharga kita dapat dari pengalaman hidup Yudas Iskariot. Betapa penting dan berharganya sebuah kesetiaan dan ketaatan dalam hidup beriman orang percaya. Jangan gantikan iman Kristen kita dengan kemegahan dunia ini. Jangan hianati iman Kristen kita dengan uang dan materi. Tetapi tetap bertekun dan bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus, sekalipun ada godaan dan cobaan dunia menerpa kita, supaya nama kita tidak terhapus, tidak terhilang dari buku kerajaan Allah. Jadilah pemenang di menghadapi godaan dan cobaan dunia ini. Dalam kitab Wahyu 3 ayat 5 katakan, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya." Akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan pernah hianati Tuhan, apapun keadaan kita. Kiranya Tuhan selalu memberi hikmat dalam menjalani hidup beriman kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kebenaran firman-Mu sudah diberitakan bagi kami semua. Kiranya kebenaran firman ini memotivasi kami untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan, supaya nama kami tidak terhapus dan tidak terhilang dari buku catatan kerajaan Allah. Karena itu Engkau tambahkan karunia hikmat kepada kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan beriman kami seperti yang Engkau inginkan. Semua yang sudah mengikuti pelayanan ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami yang bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Tuhan Yesus kiranya akan terus memberkati saudara semua kini dan untuk selamanya. Shalom.